saya kira juga para pejuang kita yang ingin memerdekakan Indonesia pasti pertama-tama kena pasal itu dulu, defamation oleh penjajah kolonial Belanda. Sudah seharusnya pasal-pasal seperti ini harusnya dicabut ya, total di muka bumi Indonesia ini. Sidang kali ini ya, semoga kita berhasil demi anak cucu kita, ya, demi kaum pemikir masa kini dan masa depan. Tentang mekanisme metodologi yang kami tuliskan dalam buku Jokowi White Paper, itu penyidiknya pun nggak tahu apa-apa. Tentu menerima saja. Oh, Gibran memang lulus SMA kok. SMA-nya di mana? Ya di situ. Bisa jadi suara-suara kaum pemikir, kami seperti kami ini dan lainnya, itu mewakili ratusan juta kaum awam yang tidak berani untuk mengutarakan pemikirannya. Berarti kalau kaum pemikir di Indonesia dengan gampang dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, yang tersisa jadi kaum Pernyataan keras Rismon Sianipar setelah keluar dari persidangan mereka. Ia mengatakan, pejuang dan pemikir yang harus memerdekakan negara Indonesia ini harus kena pasal yang dibuat oleh pasal pada masa penjajahan kolonial Belanda. Yang seharusnya pasal-pasal yang seperti ini harus dicabut dan dibumi hanguskan di atas muka bumi Indonesia ini. Ia juga menyatakan kepada kaum pemikir, jangan mudah didiskriminasi agar tidak menjadi kaum yang dungu. Seperti apa penjelasan lengkapnya? Mari kita lihat cuplikannya. Terima kasih. Jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Hukum kami, ya Dr. Refli Harun, tadi cukup panjang karena ada 92 paragraf yang tadi disampaikan. Untung dari 46 sebelumnya. Iya, dari 46. Untung tidak dibacakan satu persatu tadi. Kalau dibacakan makin panjang lagi. Tapi intinya itu adalah memperinci apa yang ada pada detail undang-undang atau aturan yang kita koreksi, termasuk kita menghilangkan satu tadi ya, yang di pasal 32 ayat 2 di Undang-Undang ITE yang itu tidak disangkakan kepada kami ya. Tapi sekali lagi saya menandaskan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Rismon, bahwa ini insya Allah bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang memang terwakili ke dalam tiga jenis pemohonan tadi ya. Jadi artinya kepada aktivis, akademisi, peneliti, dan aktivis. Jadi insya Allah Majelis Hakim Konstitusi akan bisa mempertimbangkan dengan baik ya, karena kami ada 10 petitum tadi yang dibacakan, dan semoga tidak yang terakhir ya. Kalau yang terakhir itu kan andai kata tidak diterima, memilih dengan sebaik-baiknya, tapi moga-moga yang nomor 1, petitum nomor 1 itu yang dilaksanakan, artinya menerima dengan seutuhnya, karena ini semua akan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira tambahan saya itu, Mas Refli. Mungkin respon lanjutnya sini. Terima kasih. Ya, terima kasih pada para kuasa hukum kami, Dr. Refli Harun, Bang Jamandar Girsang, dan lainnya. Persidangan apa yang kami gugat untuk diuji pasal-pasal kepada kami itu, ya semoga berguna bagi generasi ke depan, terutama juga generasi sekarang. Semoga pasal-pasal yang menurut saya defamation itu adalah pasal-pasal peninggalan kolonial ya. Ya, saya kira juga para pejuang kita yang ingin memerdekakan Indonesia pasti pertama-tama kena pasal itu dulu, defamation oleh penjajah kolonial Belanda. Sudah seharusnya pasal-pasal seperti ini seharusnya dicabut ya, total dari muka hukum di muka bumi Indonesia ini ya. Hal-hal yang banyak orang sebenarnya tidak berani ya, banyak orang tidak berani. Jadi hanya segelintir ternyata di Indonesia ini kaum pemikir yang juga punya keberanian, karena sudah tersedia di sistem hukum kita pasal-pasal, banyak pasal yang bisa dipakai untuk menjerat. Oleh karena itu sidang kali ini
Ya, semoga kita berhasil demi anak cucu kita, ya, demi kaum pemikir masa kini dan masa depan. Jangan lagi seharusnya riwayat pendidikan berikut dengan dokumennya yang seharusnya publik, baik untuk presiden maupun wakil presiden, itu tidak boleh dikaji. Ya, kalau tidak boleh dikaji, maka buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ini bisa disandera lagi, bisa berakhir di meja penyidikan lagi, meskipun ya seperti yang kami alami, ya, pertanyaan tentang mekanisme metodologi yang kami tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper itu penyidiknya pun nggak tahu apa-apa, istilah mendasar pun nggak tahu apa-apa, tetapi mereka merasa yakin sekali kami melakukan manipulasi. Nah, yang subjektivitas semacam ini atau multi interpretasi semacam ini seharusnya tidak boleh ada di negara ini, gitu. Biarkanlah kaum pemikir menulis, menerobos hal-hal yang sudah status quo. Ya, kalau status quo, mereka yang tidak pemikir tentu menerima saja. Oh, Gibran memang lulus SMA kok. SMA-nya di mana? Ya di situ. Tapi kalau pemikir yang enggak, peneliti, pengkaji, itu akan bertanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa ada dokumen penyetaraan dari dua jenjang pendidikan yang berbeda? Itulah kaum pemikir. Kalau di Indonesia ini kaum pemikir dengan gampang dikriminalisasi dengan pasal-pasal berlapis, bisa jadi suara-suara kaum pemikir, kami seperti kami ini dan lainnya, itu mewakili ratusan juta kaum awam yang tidak berani untuk mengutarakan pemikirannya. Berarti kalau kaum pemikir di Indonesia dengan gampang dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, yang tersisa jadi kaum dungu dong, dungu dan bisu. Para PH inilah yang akan membentuk masa depan Indonesia untuk yang lebih baik. Terima kasih. Buku yang bagus, jadi buku yang simsalabim. Ada. Jadi kawan-kawan semua ya, kawan-kawan semua, nanti kita akan update ya. Ada dua event penting yang sebenarnya perlu diikuti. Pertama, besok itu ada pemberian keterangan ahli oleh Dr. Tifa dan Dr. Bonatua Silalahi di Pengadilan Negeri Surakarta dalam konteks citizen lawsuit. Harusnya kita keep on eye terhadap kasus itu karena ini membuktikan apakah ijazah itu bisa palsu atau tidak di situ sebenarnya. Nah, yang kedua, kita mengundang nanti kawan-kawan media ya, tanggal 26 Februari pukul 16 kita nanti akan memberikan update terhadap perkembangan yang ada dan juga ada kejutan, nanti kejutan yang akan dikatakan ya. Tapi update terhadap, bukan terhadap tuyul ya, update-nya itu adalah terhadap temuan-temuan terbaru setelah ijazah itu diberikan kepada pemohon informasi publik. Termasuk ini nanti update-nya. Nanti kecurigaannya apa dan lain sebagainya akan kita ungkap di sana. Laporan CLS juga. Laporan CLS oleh-oleh dari Solo nanti. Oleh-oleh dari Solo juga akan kita berikan. Dan kemudian juga tadi yang kejutan yang barangkali belum kita sampaikan. Kita minta pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita.
pengertian kalau kita mengatakan oh kita berani, bukan itu maksudnya. Artinya setiap kita menyampaikan sesuatu kita berpikir apakah bakal diproses atau tidak, dipidanakan atau tidak. Jadi chilling effect itu terjadi gitu. Dan sehingga yang terjadi adalah self censorship. Kalau self censorship yang terjadi maka tidak baik bagi perkembangan dunia akademik dan juga perkembangan demokrasi kita ke depan. Permohonan itu kan nanti akan diperkuat oleh saksi dan ahli sesungguhnya. Jadi sebenarnya kami berharap betul ya ini bisa masuk dalam pemeriksaan persidangan, istilahnya pemeriksaan persidangan. Jadi pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, kemudian sidang pemeriksaan persidangan yang menghadirkan pihak pemerintah, DPR, bahkan pihak terkait yang punya kepentingan boleh juga masuk sebagai interventor. Jadi dia melakukan intervensi yang disebut pihak terkait di sini. Kemudian juga nanti kita akan menghadirkan saksi dan ahli-ahli. Mungkin Profesor Henry Subiakto kita bawa kembali ke sini, Rocky Gerung kita bawa kembali ke sini, Ugroseno kita bawa kembali ke sini untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang kita kemukakan itu tidak hanya sifatnya normatif saja, tetapi secara faktual memang sudah terjadi dan kemudian mengkriminalisasi atau menyebabkan mereka mengalami kerugian konstitusional. Maka mereka kemudian bisa mendapatkan sebuah treatment terhadap kerugian konstitusional yang sudah mereka alami sejak berbulan-bulan. Paling tidak sejak Pak Jokowi atau Mr. Jack ya kan itu mengadukan mereka pada tanggal 30 April 2025.